Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes UTBK penalaran umum pada part yang ketiga ya teman-teman. Seperti biasa di sini aku akan sediakan 20 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan atau kelamaan, kalian bisa pause atau atur sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman juga punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Oh ya, untuk video part yang pertama dan kedua, bisa cek di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Peningkatan konsumsi minuman berkafein dikaitkan dengan peningkatan gangguan tidur pada individu. Dengan semakin banyak orang yang mengonsumsi minuman berkafein, kualitas tidur mereka dapat mengalami penurunan. Berdasarkan paragraf di atas, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Kita mulai. Stop. A. Minuman berkafein adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi gangguan tidur pada individu. B. Semakin banyak pilihan minuman berkafein yang tersedia di pasaran. C. Gangguan tidur dapat diatasi dengan mengurangi konsumsi minuman berkafein. D. Penurunan kualitas tidur dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain selain konsumsi minuman berkafein. E. Orang-orang yang mengonsumsi minuman berkafein cenderung memiliki kebiasaan tidur yang buruk. Yang ditanya adalah berdasarkan paragraf di atas, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa pilihan E ini memiliki implikasi langsung terhadap hubungan antara kebiasaan tidur dan konsumsi minuman berkafein, sehingga menjadikannya asumsi yang mendasari argumen yang kuat. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa faktor-faktor lain seperti stres dan kegiatan sehari-hari juga dapat mempengaruhi kualitas tidur. Seiring dengan itu, pilihan A, B, C, dan D meskipun mungkin memiliki dampak, tidak sekuat dengan pilihan yang E ini ya teman-teman. Jadi untuk pilihan E ini ada dukungan hubungan kausal antara konsumsi minuman berkafein dengan gangguan tidur. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Jumlah pengguna mobil dari Bogor ke Jakarta mengalami penurunan pada bulan ini. Pengendara mobil menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan adanya pembangunan proyek jalan dari Bogor menuju Jakarta. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen pengendara mobil? Kita mulai. Stop. A. Jumlah pengguna mobil dari Bogor ke Jakarta masih sama seperti bulan kemarin. B. Kemacetan terjadi saat pengguna mobil melakukan perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. C. Pembangunan proyek jalan dari Bandung menuju Jakarta beroperasi bulan kemarin. D. Sejak bulan ini harga mobil menjadi naik. E. Proyek pembangunan tidak akan beroperasi mulai hari ini. Yang ditanya adalah manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen pengendara mobil. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kemacetan terjadi saat pengguna mobil melakukan perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Untuk pembahasannya, kita lihat untuk satu-satu setiap argumennya.
Yang A, jumlah pengguna mobil dari Bogor ke Jakarta masih sama seperti bulan kemarin. Poin yang A, pernyataan ini justru menyangkal argumen karena menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam jumlah pengguna mobil. Sedangkan argumen utama adalah adanya penurunan jumlah pengguna. Yang B ini udah jelas benar ya teman-teman. Kita lihat untuk pernyataannya memperkuat argumen karena menunjukkan konsekuensi langsung dari pembangunan proyek jalan, yaitu kemacetan yang bisa menjadi alasan logis mengapa orang-orang memilih untuk tidak menggunakan mobil saat melakukan perjalanan tersebut. Ini pernyataan yang benar ya teman-teman. Yang C, pembangunan proyek jalan dari Bandung menuju Jakarta beroperasi bulan kemarin. Pernyataan ini tidak relevan dengan situasi dari Bogor ke Jakarta dan tidak memberikan informasi tentang dampak pembangunan proyek pada rute tersebut. Yang C kurang pas. Yang D, sejak bulan ini harga mobil menjadi naik. Untuk pernyataan D, meskipun ini bisa mempengaruhi keputusan pembelian mobil baru, pernyataan ini tidak langsung berkaitan dengan alasan penurunan pengguna mobil dari Bogor ke Jakarta karena pembangunan proyek jalan. Yang D juga kurang pas. Untuk yang E, proyek pembangunan tidak akan beroperasi mulai hari ini. Pernyataan ini tidak memberikan bukti langsung yang mendukung alasan penurunan jumlah pengguna mobil karena argumen utama berkaitan dengan dampak pembangunan proyek sebelumnya, bukan status operasional saat ini. Jadi ini juga kurang pas ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kafe memberikan promo di setiap hari Jumat. Setiap transaksi minimal 100.000 akan mendapatkan potongan 20% atau mendapatkan 1 gelas kopi. Pada hari tersebut ternyata stok kopi di kafe tersebut habis. Simpulan yang paling tepat adalah, kita mulai. Stop. A, khusus di hari Jumat tersebut tidak diadakan promo khusus. B, pelanggan yang melakukan transaksi minimal 100.000 akan mendapatkan potongan 20%. C, pelanggan yang melakukan transaksi minimal 100.000 tetap akan mendapatkan potongan 20% dan 1 gelas teh. D, pelanggan yang melakukan transaksi minimal 100.000 akan mendapatkan potongan lebih besar. E, pelanggan yang melakukan transaksi minimal 100.000 tetap akan mendapatkan potongan 20% dan 1 gelas kopi. Nah, sebuah kafe ini memberikan promo di setiap hari Jumat ya teman-teman. Dan setiap transaksi yang minimal 100.000 akan mendapatkan potongan 20% atau mendapatkan 1 gelas kopi. Tetapi pada hari tersebut ternyata stok kopi di kafe itu habis. Jadi simpulan yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Pelanggan yang melakukan transaksi minimal 100.000 akan mendapatkan potongan 20%. Untuk pembahasannya bahwa P ini mendapatkan potongan 20% dan Q mendapatkan 1 gelas kopi. Jadi kesimpulan yang benar adalah antara mendapatkan potongan 20% atau mendapatkan 1 gelas kopi. Jadi karena stok kopinya habis, maka akan mendapatkan potongan 20%-nya ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Jika semua siswa rajin belajar, maka hasil ujian mereka akan baik. Beberapa siswa tidak mendapatkan hasil ujian yang baik. Manakah kesimpulan yang paling benar? Kita mulai. Stop. A, beberapa siswa tidak rajin belajar. B, tidak ada siswa yang mendapatkan hasil ujian baik.
C. Siswa yang mendapatkan hasil ujian buruk tidak rajin belajar. D. Beberapa siswa mendapatkan hasil ujian baik. E. Tidak dapat disimpulkan. Untuk jawabannya yang tepat adalah yang A ya teman-teman, beberapa siswa tidak rajin belajar. Untuk pembahasannya bahwa premis pertama, jika semua siswa rajin belajar ini adalah P, maka hasil ujian mereka akan baik, ini adalah Q. Premis kedua, beberapa siswa tidak mendapatkan nilai hasil ujian yang baik, maka tidak Q. Q merupakan implikasi dari P. Apabila Q tidak terpenuhi, maka P juga tidak terpenuhi. Dari premis kedua, jika beberapa siswa tidak mendapatkan hasil ujian yang baik, maka beberapa siswa tidak rajin belajar. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah ya, kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan dua pernyataan berikut ini. Semua buah yang dijual di pasar X harus dilabeli sebagai produk organik. Beberapa buah apel yang dijual di pasar X berasal dari kebun Y. Berdasarkan kedua pernyataan di atas, simpulan yang tepat adalah, kita mulai. Stop. A. Semua buah apel dari kebun Y yang dijual di pasar X tidak dilabeli sebagai produk organik. B. Semua buah apel dari kebun Y yang dijual di pasar X harus dilabeli sebagai produk organik. C. Hanya buah apel dari kebun Y yang dilabeli sebagai produk organik di pasar X. D. Tidak ada buah dari kebun Y yang dilabeli sebagai produk organik di pasar X. E. Semua buah di pasar X, termasuk apel dari kebun Y, tidak perlu dilabeli sebagai produk organik. Berdasarkan dari kedua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Semua buah apel dari kebun Y yang dijual di pasar X harus dilabeli sebagai produk organik. Untuk pembahasannya bahwa semua buah apel dari kebun Y yang dijual di pasar X harus dilabeli sebagai produk organik. Alasannya adalah karena pernyataan satu ini, premis 1 menyatakan bahwa semua buah yang dijual di pasar X harus dilabeli sebagai produk organik. Dan pernyataan 2 atau premis 2 menyatakan bahwa beberapa buah apel yang dijual di pasar X berasal dari kebun Y. Oleh karena itu, buah apel dari kebun Y yang dijual di pasar X juga harus dilabeli sebagai produk organik sesuai dengan premis yang pertama. Itu ya teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Grafik berikut menunjukkan penjualan pakaian model A, model B, model C di toko X dari hari Selasa sampai hari Sabtu pada minggu kedua bulan Januari 2023. Berdasarkan grafik di bawah ini, total penjualan pakaian terbanyak terjadi pada hari. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah E ya teman-teman, hari Kamis. Kita lihat untuk pembahasannya. Ini kita singkirin dulu. Berdasarkan grafik, total penjualan pakaian di toko X dari hari Selasa sampai hari Sabtu pada minggu kedua bulan Januari 2023 dapat disajikan pada tabel berikut. Kita masukkan untuk tabel yang pertama pakaian, kemudian penjualan, di sini nama harinya. Kemudian ini untuk modelnya ya teman-teman. Model A itu ada titik warna merah. Berarti kita cari nih teman-teman, model warna merah di hari Selasa
ada banyak penjualan nomor 2 ya teman-teman. Berarti ini kita masukkan 2. Model A pada hari Rabu naik nih teman-teman, banyak penjualannya ada 3. Model A pada hari Kamis penjualannya tetap ada 3. Model A pada hari Jumat penjualannya naik nih teman-teman, ada 6. Dan hari Sabtu model A banyak penjualannya ada 8. Begitu seterusnya untuk mencari yang model B dan C ya teman-teman. Nah setelah kita tahu nih banyaknya penjualan pada setiap model A, B, dan C, kita totalin ya teman-teman. Di hari Selasa totalnya itu ada 16, hari Rabu ada 15, hari Kamis 17, hari Jumat 16, dan hari Sabtu 16. Jadi untuk pertanyaannya, berdasarkan grafik di bawah ini, total penjualan pakaian terbanyak pada hari jatuhnya pada hari Kamis ya teman-teman, karena mendapat total penjualan sebanyak 17. Itu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Lima peserta ujian yaitu Q, R, S, T, U mengikuti seleksi masuk PTN. Nilai tes potensi akademik mereka sebagai berikut. Nilai U lebih tinggi dari R, tetapi U lebih rendah dari S. Nilai R lebih tinggi dari Q, dan T lebih rendah dari Q. Dari data tersebut, peserta dengan nilai TPA tertinggi adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, peserta ujian dengan huruf S. Untuk pembahasannya kita urutkan dulu ya teman-teman. Nilai TPA mereka sebagai berikut. Nilai U lebih tinggi dari R. Berarti U di atas, R di bawah. Tetapi U lebih rendah dari S. U lebih rendah dari S berarti S yang paling tinggi. Nilai R lebih tinggi daripada Q. R lebih tinggi daripada Q, pas ya. Jadi urutannya dari atas ke bawah. Dan T lebih rendah daripada Q. Berarti ini untuk formasinya ya teman-teman, urutannya ya. Jadi dari data tersebut, peserta dengan nilai TPA tertinggi adalah jatuh kepada S ya teman-teman. Untuk pembahasannya kita lihat. Jika dilihat U lebih besar dari R, S lebih besar dari U, R lebih besar dari Q, dan Q lebih besar dari T, maka urutannya menjadi dari nilai yang paling tinggi ke paling rendah adalah SU, R, Q, T. Jadi peserta dengan nilai TPA tertinggi adalah yang S ya teman-teman. Pas ya. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Ada 5 keranjang buah-buahan dengan berat yang berbeda. Keranjang salak lebih berat daripada jambu. Keranjang manggis lebih ringan daripada jambu. Keranjang pisang lebih berat daripada apel. Keranjang jambu lebih berat daripada pisang. Keranjang apel tidak lebih ringan daripada manggis. Keranjang buah terberat kedua adalah keranjang. Nah, ini kita harus cari satu persatu ya teman-teman. Oke, kita mulai. Stop. A. Jambu, B. Salak, C. Pisang, D. Manggis, E. Apel. Jadi sebelum kita cari tahu jawabannya, kita cari tahu dulu urutan dari 5 keranjang buah-buahan ini ya teman-teman. Mana yang ringan dan mana yang paling berat. Oke, kita lihat dari keranjang salak lebih berat daripada jambu.
Salak kita buat aja inisialnya S. Keranjang salak lebih berat daripada jambu, berarti jambu di bawah. Kemudian keranjang manggis lebih ringan daripada jambu, berarti manggis di bawah, jambu lebih berat daripada si manggis. Ini dapat ya teman-teman, jambu di atas, kemudian manggis di bawah. Kemudian keranjang pisang lebih berat daripada apel. Nah, karena pisang dan apelnya belum ada, ini kita skip dulu. Kita lihat yang di bawah. Keranjang jambu lebih berat daripada pisang. Keranjang jambu lebih berat daripada pisang, berarti pisang yang di bawah, jambunya di atas. Nah, karena pisangnya sudah dapat, kita lihat lagi yang tadi belum kita dapatkan ya teman-teman. Keranjang pisang lebih berat daripada apel, berarti apel di sini, di bawah, pisangnya lebih tinggi daripada si apel. Keranjang apel tidak lebih ringan daripada manggis. Keranjang apel tidak lebih ringan daripada manggis. Pas ya urutannya ya. Oke. Untuk pertanyaannya kita lihat, keranjang buah terberat kedua adalah keranjang yang kedua. Yang pertama adalah salak, yang kedua adalah jambu. Berarti yang terberat kedua adalah yang A ya teman-teman, jambu. Untuk pembahasannya kita lihat nih. Dari penjelasannya diketahui salak lebih besar dari jambu, jambu lebih besar daripada manggis, pisang lebih besar daripada apel, jambu lebih besar daripada pisang, dan manggis lebih besar daripada apel. Jadi kalau diurutkan dari keranjang yang paling berat, maka salak, jambu, manggis, pisang, dan apel. Sesuai ya teman-teman sama yang kita cari ya. Jadi keranjang buah terberat kedua adalah jambu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 9. Berdasarkan data nilai matematika siswa di suatu sekolah, diketahui nilai Ahmad lebih tinggi dari nilai Bima. Nilai Dimas tidak lebih tinggi dari nilai Vina, tetapi lebih tinggi daripada nilai Erin. Nilai Bima sedikit lebih tinggi dari nilai Cici. Jika nilai Cici lebih tinggi dari nilai Vina, maka pernyataan berikut yang pasti benar adalah, kita mulai. Stop. A. Nilai kedua terendah didapat oleh Erin. B. Nilai Cici lebih rendah dari nilai Dimas. C. Nilai Dimas berada di urutan ketiga tertinggi. D. Vina memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Ahmad. E. Dimas memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai Bima. Sebelum kita jawab, kita cari tahu dulu untuk urutannya ya teman-teman. Diketahui nilai Ahmad lebih tinggi dari nilai Bima. Berarti Ahmad di atas urutan yang pertama lebih tinggi daripada si Bima. Ini kita buat inisialnya aja ya. Kemudian nilai Dimas tidak lebih tinggi dari nilai Vina. Karena Dimas dan Vina belum ada, ini kita skip dulu. Tetapi nilai Dimas lebih tinggi daripada Erin. Nah, ini kita juga skip. Kemudian nilai Bima sedikit lebih tinggi dari nilai Cici. Berarti Bima di sini, nilai Cici di sebelahnya. Karena Bima lebih tinggi daripada si Cici. Jika nilai Cici lebih tinggi dari nilai Vina, maka pernyataan berikut yang pasti benar. Jika nilai Cici lebih tinggi dari Vina, berarti Vina di samping si Cici. Cici lebih tinggi daripada si Vina. Oke, kita lihat untuk pernyataan yang belum kita dapatkan tadi. Yang ini ya. Nilai Dimas tidak lebih tinggi dari Vina. Berarti Dimas lebih rendah daripada si Vina. Tetapi nilai Dimas lebih tinggi daripada nilai Erin. Berarti Erin yang paling rendah ya teman-teman, si Dimas yang paling tinggi daripada Erin. Nah, jadi ini dia urutannya ya teman-teman. Yang ditanya adalah
Jika nilai Cici lebih tinggi dari nilai Vina, pas ya, maka pernyataan berikut yang benar adalah A. Nilai kedua terendah didapat oleh Erin. Salah ya teman-teman. Nilai kedua terendah itu adalah si Dimas. Untuk yang A salah. B. Nilai Cici lebih rendah daripada nilai Dimas. Salah ya. Malah si Cicinya yang paling tinggi daripada Dimas. Yang C, nilai Dimas berada di urutan ketiga tertinggi. A Ahmad, B Bima, C Cici. Urutan ketiga yang tertinggi adalah Cici. Ini kurang pas. D, Vina memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Ahmad. Oh, ini udah jelas salah ya. Ahmad yang paling tinggi ya teman-teman. Kemudian E, Dimas memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai Bima. Dimas memiliki nilai yang paling rendah daripada nilai Bima, atau Bima yang lebih tinggi daripada si Dimas. Jadi E ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini seperti yang tadi saya jelasin juga ya. Untuk pembahasannya teman-teman bisa baca. Diperoleh urutan nilai dari yang tertinggi ke terendah, yaitu ada Ahmad, Bima, Cici, Vina, Dimas, dan Erin. Itu ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini soal deret angka ya teman-teman. 4, 20, 12, 48, 25, X, 27, 54, 37, 37. Jadi kita harus mencari X ini apa ya teman-teman. Oke, kita mulai. Stop. Kita lihat untuk jawabannya bahwa untuk setiap deretnya itu ada perkalian ya teman-teman. Jadi 4 kita kalikan dengan 5 hasilnya adalah 20. 12 kita kalikan dengan 4 hasilnya adalah 48. 25 kita kalikan dengan titik-titik hasilnya adalah, ini nanti kita cari. Kemudian 27 kita kalikan dengan 2 hasilnya 54. 37 kita kalikan dengan 1 hasilnya 37. Jadi polanya ini adalah perkalian, kemudian angkanya itu menurun ya teman-teman. Jadi di sini sudah dikali 5, ini kali 4 berarti di sini kali 3. Jadi jawabannya adalah 25 kita kalikan dengan 3 hasilnya adalah 75. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Teman-teman bisa baca untuk pembahasannya ini ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 11. Rian, Randy, Andi, Leo, dan Wildan adalah seorang atlet basket. Saat akan latihan, mereka terlebih dahulu mengukur tinggi badan. Wildan mempunyai tinggi badan 185 cm setelah diukur. Tinggi badan Andi lebih tinggi 4 cm dari Randy dan lebih tinggi 8 cm dari Rian. Jika tinggi badan Wildan 6 cm lebih tinggi dari Rian dan Leo, tinggi yang paling pendek. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman. Tinggi yang paling pendek adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, 179 cm. Untuk pembahasannya bahwa dari soal didapatkan penjelasan seperti berikut. Wildan mempunyai tinggi 185 cm. Kemudian tinggi badan Andi lebih tinggi 4 cm dari Randy. Berarti Andi sama dengan 4 cm ditambah dengan ukuran badan Randy. Kemudian Andi lebih tinggi 4 cm dari Randy dan lebih tinggi 8 cm dari Rian. Berarti ada perbandingan si Andi ini dari Randy dan juga Rian. Kemudian Wildan
6 cm lebih tinggi dari Rian dan Leo. Jadi setelah kita totalin dan kita kurangi, hasil dari Rian dan Leo ini adalah 179. Dari mana nih teman-teman? Dari 185 cm badan yang lebih tinggi dari si Rian dan juga Leo. Sedangkan Andi ukuran badannya 187 cm, dapatnya dari ukuran badan Rian dan Leo ditambah dengan ukuran badan si Andi ya teman-teman. Sedangkan Randy 187 cm, ini adalah ukuran badan si Andi dikurang dengan 4 cm, hasilnya adalah 183 cm. Jadi yang paling pendek adalah tinggi badan 179 cm. Next kita lanjut ke soal nomor 12. Ini kita masuk ke soal analogi ya teman-teman. Lumrah dan kas, analoginya adalah kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang B. Untuk pembahasannya bahwa lumrah adalah lazim atau biasa. Kas adalah khusus atau istimewa. Maka dianalogikan bahwa lumrah dan kas adalah kata yang memiliki arti saling berlawanan, sehingga pasangan kata lain yang saling berlawanan adalah luhur dan hina. Next kita lanjut ke soal nomor 13. Film dan roman sama dengan kain titik-titik. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah kasa ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa hubungannya adalah jenis. Salah satu jenis film adalah film roman, sedangkan salah satu jenis kain adalah jenis kain kasa. Next, kita lanjut ke soal nomor 14. Sepatu dan kaki. Analoginya adalah kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman, topi dan kepala. Untuk pembahasannya, perhatikan hubungan pada kata yang terdapat di soal, yaitu sepatu dipakai di kaki. Maka kita tentukan rangkaian kata yang hubungannya dipakai di. Jika kurang hati-hati, jawabannya akan jatuh pada jari dan juga cincin ya teman-teman. Nah, ini kalau kurang hati-hati pasti ada yang jawab yang ini. Karena berpikiran bahwa cincin dipakai di jari. Namun jawaban tersebut adalah salah dan hanya sebagai pengecoh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah topi dan kepala atau topi dipakai di kepala. Next kita lanjut ke soal nomor 15. Sekarang kita cari antonim atau lawan kata dari dinamis. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa pilihan A, C, dan D masih berhubungan dengan dinamis. Karena dinamis adalah perubahan yang berkesinambungan atau tidak diam. Jadi pilihan B paling bertentangan yaitu statis, adalah diam atau bergerak. Next kita lanjut ke soal nomor 16. Lawan kata dari isolator adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A, penghantar. Untuk pembahasannya bahwa isolator adalah penyekat atau pengisolasi. Isolator merupakan alat yang memiliki hambatan elektrik atau panas yang sangat tinggi. Lawannya adalah konduktor atau penghantar. Konduktor adalah alat yang dapat mengantarkan panas atau elektrik dengan hambatan yang kecil. Jadi lawan kata dari isolator ini adalah penghantar atau konduktor. Next kita lanjut ke soal nomor 17.
Lawan kata dari kata angsur adalah, kita mulai. Stop. A. Tunai. B. Kredit. C. Inden. D. Cicil. E. Beli. Jadi lawan kata dari kata angsur ini adalah A ya teman-teman, tunai. Untuk pembahasannya bahwa angsur adalah membayar sedikit demi sedikit atau mencicil. Inden adalah pembelian barang dengan cara memesan terlebih dahulu. Berarti inden kurang pas ya. Jadi lawan kata dari angsur adalah tunai ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 18. Sinonim atau persamaan kata dari kata objektif adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah E ya teman-teman, faktual. Untuk pembahasannya bahwa objektif adalah pandangan yang sebenarnya atau netral tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Next, nomor 19. Sinonim dari kata heterogen adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa heterogen adalah tersusun atas beberapa unsur yang berbeda atau plural. Lanjut, soal nomor terakhir, soal nomor 20. Sinonim dari kata remisi adalah A. Pengampunan, B. Penghukuman, C. Bantuan, D. Penghapusan, E. Penolakan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman, pengampunan. Remisi adalah pengurangan atau pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang Triyod UTBK tahun 2025 pada part yang ketiga. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.